Deseviani dengan NPM 2113031066. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya, yaitu mengenai proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Motivasi Disiplin Belajar dan Kemampuan Berpikir Kritis terhadap Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran Ekonomi di SMA Negeri 2 Kalianda. Untuk latar belakang dari penelitian saya, yaitu salah satu permasalahan mutu pendidikan di Indonesia adalah rendahnya mutu proses pembelajaran seperti mode pengajaran guru yang tidak tepat, kurikulum, manajemen sekolah yang tidak efektif. Proses pembelajaran di sekolah merupakan upaya untuk mengembangkan kepribadian siswa, dan ini semua merupakan tanggung jawab semua pihak. Guru juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam memotivasi disiplin dan kemampuan berpikir kritis dalam belajar. Dengan demikian, mereka merasa senang dan terpanggil untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan, karena faktor-faktor tersebut lebih berpengaruh dalam mewujudkan aktivitas untuk mencapai suatu tujuan, terutama dalam meraih hasil belajar secara optimal. Untuk motivasi itu sendiri dapat diartikan sebagai kekuatan seseorang yang dapat menimbulkan tingkat kemampuan dalam melaksanakan suatu kegiatan. Kemampuan yang baik bersumber dari dalam individu itu sendiri. Itu disebut dengan motivasi intrinsik, maupun dari luar individu, yaitu motivasi ekstrinsik. Nah, seberapa kuat motivasi ini yang dimiliki oleh individu akan banyak menentukan kualitas perilaku yang ditampilkan dalam konteks belajar, bekerja, maupun kehidupan lainnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai disiplin. Nah, disiplin itu sendiri adalah suatu proses mengajar, melatih seni dalam mendidik dan pemberian materi disiplin pada suatu sekolah. Nah, siswa yang disiplin dalam studinya itu dapat memperoleh hasil belajar yang unggul. Nah, indikator dari disiplin belajar ini antara lain yaitu tanggung jawab, manfaat sumber daya secara efektif, memenuhi aturan saat melaksanakan kegiatan belajar sekolah, melaksanakan pekerjaan dari tugas yang dipertanggungjawabkan, dan belajar di rumah secara disiplin. Nah, untuk kemampuan berpikir kritis itu juga mempunyai peran dalam mempengaruhi hasil belajar. Nah, pada era abad 21 ini, siswa itu harus mampu berpikir kritis, sebab berpikir kritis ini difokuskan ke dalam suatu hal yang didasarkan dengan kesadaran penuh dan mengarah pada pencapaian suatu tujuan. Nah, untuk indikator kemampuan berpikir kritis ini yang disarankan oleh Ennis 2011 itu dibagi menjadi 5 kegiatan, yaitu menawarkan deskripsi sederhana, mengembangkan kompetensi dasar, mengutarakan kesimpulan, memberikan pemahaman yang lebih jauh, serta mengendalikan metode dan pendekatan. Nah, untuk dasar pembeda penelitian ini dengan penelitian terdahulu, itu terletak pada tujuan dan subjek penelitiannya. Nah, penelitian ini ditunjukkan kepada siswa kelas 11 yang dikhususkan pada materi pembelajaran ekonomi di SMA Negeri 2 Kalianda. Selanjutnya itu mengenai identifikasi masalah dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, di SMA Negeri 2 Kalianda ini belum diketahui apakah motivasi belajar ini berpengaruh pada hasil belajar. Yang kedua, di SMA Negeri 2 Kalianda belum diketahui apakah disiplin belajar berpengaruh pada hasil belajar. Nah, di SMA Negeri 2 Kalianda juga belum diketahui mengenai apakah ada kemampuan berpikir kritis berpengaruh kepada hasil belajar. Selanjutnya yaitu ada mengenai pembatasan masalah dalam penelitian ini. Nah, dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah saya paparkan, maka penelitian ini dibatasi oleh variabel motivasi sebagai X1, disiplin belajar sebagai X2, dan kemampuan berpikir kritis sebagai X3, serta hasil belajar siswa sebagai Y. Nah, pembatasan dari penelitian ini itu bertujuan agar lebih terstruktur sehingga dapat dihasilkan lebih jelas dan akurat. Baiklah, untuk rumusan masalah dalam penelitian saya, yang pertama, bagaimana pengaruh motivasi terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran ekonomi kelas 11 program IPS di SMA Negeri 2 Kalianda. Yang kedua, bagaimana pengaruh disiplin belajar terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran ekonomi kelas 11 program IPS di SMA Negeri 2 Kalianda. Yang ketiga, yaitu bagaimana pengaruh kemampuan berpikir kritis terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran ekonomi kelas 11 program IPS di SMA Negeri 2 Kalianda. Untuk tujuan penelitian saya berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran ekonomi kelas 11 program IPS di SMA Negeri 2 Kalianda. Yang kedua, mengetahui pengaruh disiplin belajar terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran ekonomi kelas 11 program IPS di SMA Negeri 2 Kalianda. Yang ketiga, mengetahui pengaruh kemampuan berpikir kritis terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran ekonomi kelas 11 IPS di SMA Negeri 2 Kalianda. Selanjutnya yaitu mengenai manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis. Nah, dari segi teoritis, yang pertama, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam kemajuan ilmu pengetahuan khususnya di bidang pendidikan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah referensi terkait motivasi, disiplin belajar, kemampuan berpikir kritis, dan hasil belajar. Yang selanjutnya yaitu penelitian ini dapat memberikan penjelasan mengenai pengaruh disiplin, motivasi belajar, dan kemampuan berpikir kritis terhadap hasil belajar pada mata pelajaran ekonomi. Nah, untuk manfaat dari segi praktis, yang pertama yaitu bagi sekolah. Nah, bagi sekolah dapat dijadikan dasar untuk mengetahui hasil belajar siswa mata pelajaran ekonomi dikaitkan dengan motivasi, disiplin belajar, dan kemampuan berpikir kritis sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah. Nah, bagi peneliti yaitu sebagai wadah untuk mengimplementasikan pengetahuan yang telah dimiliki dan sebagai wadah untuk menambah wawasan.
Selanjutnya yaitu mengenai ruang lingkup penelitian. Nah, dalam penelitian saya untuk objek penelitian ini yaitu motivasi sebagai X, di X1 disiplin belajar sebagai X2, kemampuan berpikir kritis sebagai X3, dan hasil belajar siswa sebagai Y. Selanjutnya yaitu ruang lingkup subjek penelitian ini adalah siswa kelas 11 program IPS di SMA Negeri 2 Kalianda. Selanjutnya itu tempat penelitiannya. Tempat penelitian ini adalah di SMA Negeri 2 Kalianda. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka yaitu yang pertama ada motivasi. Nah, menurut MC Donald dalam Kopri 2016 halaman 229, motivasi adalah sesuatu perubahan energi di dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya efektif atau perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Nah, untuk disiplin belajar menurut Solihat, Effendi, dan Hairudi 2021, nah disiplin belajar itu sendiri lebih jelasnya yaitu sebagai jenis kesadaran akan kegiatan belajar, misalnya mengikuti ilustrasi dan kesesuaian. Nah, untuk selanjutnya yaitu kemampuan berpikir kritis. Nah, menurut Ernawati 2017, berpikir tingkat tinggi atau high over order thinking skill atau HOTS merupakan cara berpikir yang tidak lagi hanya menghafal secara verbal saja, namun juga memakai hakikat dari yang terkandung diantaranya, yaitu untuk mampu memaknai makna yang dibutuhkan cara berpikir yang inteligistik dengan analisis, sinesis, mengasosiasi, hingga menarik kesimpulan menuju penciptaan ide-ide kreatif dan produktif. Nah, yang selanjutnya yaitu hasil belajar. Nah, menurut Slameto itu mengatakan bahwa hasil belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan setiap individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Nah, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Selanjutnya ada Grand Theory. Untuk Grand Theory yang pertama yaitu pengaruh motivasi atau X1 terhadap hasil belajar siswa, yaitu Y. Motivasi merupakan salah satu faktor mewujudkan aktivitas pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan, terutama dalam meraih hasil belajar secara optimal. Nah, yang kedua yaitu pengaruh disiplin belajar X2 terhadap hasil belajar siswa. Disiplin belajar merupakan salah satu faktor mewujudkan aktivitas pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan, terutama dalam meraih hasil belajar secara optimal. Yang ketiga yaitu pengaruh kemampuan berpikir kritis atau X3 terhadap hasil belajar Y, yaitu Y. Kemampuan berpikir kritis merupakan salah satu faktor mewujudkan aktivitas pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan, terutama dalam meraih hasil belajar secara optimal. Baiklah, ini merupakan kerangka pikir dari penelitian saya. Hipotesis dari penelitian saya yang pertama, H0, tidak ada pengaruh signifikan antara pengaruh motivasi terhadap hasil belajar siswa di mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 2 Kalianda. Selanjutnya H1 yaitu ada pengaruh signifikan antara pengaruh motivasi terhadap hasil belajar siswa di mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 2 Kalianda. Hipotesis kedua yaitu H0, tidak ada pengaruh signifikan antara pengaruh disiplin belajar terhadap hasil belajar siswa di mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 2 Kalianda. Kemudian H1, ada pengaruh signifikan antara pengaruh disiplin belajar terhadap hasil belajar di mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 2 Kalianda. Selanjutnya untuk hipotesis ketiga yaitu H0, tidak ada pengaruh signifikan antara pengaruh kemampuan berpikir kritis terhadap hasil belajar di mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 2 Kalianda. Kemudian H1, ada pengaruh signifikan antara pengaruh kemampuan berpikir kritis terhadap hasil belajar siswa di SMA Negeri 2 Kalianda pada mata pelajaran ekonomi. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Dalam penelitian saya, yaitu penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk menggambarkan proses sosial dan menggunakan statistik untuk menghitung data. Nah, untuk teknik pengumpulan data, dalam penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan probability sampling dengan menggunakan rumus Slovin dalam menentukan ukuran sampel. Penggunaan teknik probability sampling ini dalam pemilihan sampel yaitu memakai sampel random sampling. Untuk memilih banyaknya sampel pada penelitian ini, rumus Slovin yang digunakan dalam menghitung kebutuhan banyaknya sampel yaitu N sama dengan N besar dibagi 1 ditambah N pangkat 2. Nah, populasi dan sampel. Menurut Sugiono 2009 menjelaskan bahwa populasi adalah suatu wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian diambil kesimpulannya. Nah, populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 11 IPS di SMA Negeri 2 Kalianda sebanyak 142 populasi siswa. Selanjutnya yaitu sampel. Sampel adalah pemilihan elemen-elemen dari total populasi yang diteliti. Setiap sampel merupakan bagian dari populasi tanpa memandang apakah sampel tersebut memiliki atau tidak. Pemilihan sampel dari suatu populasi disebut dengan sampling. Nah, alasan dilakukan sampling dalam suatu penelitian adalah yang pertama yaitu berbiaya murah dan membutuhkan waktu yang tidak lama untuk dihasilkan pengumpulan data dibandingkan melakukan pada keseluruhan populasi. Yang kedua, untuk melakukan pengumpulan data pada seluruh populasi merupakan pekerjaan yang tidak praktis dan tidak mungkin dijalankan. Nah, untuk dari keseluruhan populasi penelitian ini yang berjumlah 142 populasi, sampel yang digunakan adalah sebanyak 104 siswa. Baiklah, demikianlah presentasi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.